Um, Tipsnya sih kalau menurut saya, pertama buka usaha, I think it's not for everybody. Kalau memang orang ada yang tipikalnya dia emang excel in working for other people, ada juga yang freelance, ada apa. Jadi ini yang orang perlu tahu juga apakah dia karakternya. Yang kedua, um, kalau menurut saya itu uh, have to think that the business is bigger than just monetary compensation. Jadi jangan cuma sekedar pengen eksis, jangan cuma sekedar mau returns, karena it's not a sprint, it's a marathon gitu. Kalau misalkan cuman mikir di ujungnya, oh gue mau bikin valuasinya tinggi, gue mau jual atau gue mau IPO dan segala macam, itu justru akan menderita selama proses menurut saya, karena akan banyak banget cobaannya. Kalau misalnya memang nggak senang, nggak bisa celebrate small wins, nggak enjoy the process, itu bakal menderita aja sih hidupnya. Dan ini kan chance value-nya naik juga dikit, chance value-nya naik dan bisa jual apalagi gitu ya. Jadi kalau emang nggak nikmatin perjalanannya sih, it's a complete waste of time gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya yang dari konsultan, dari investment banking, dari private equity yang coba bikin startup, baru dikit udah kena halangan gitu ya, udah quit, give up, dan langsung balik lagi gitu. Memang ya kalau dilihat kan, wah gampang nih tinggal raise funds, ini bisa sih, itu bisa, gue juga bisa gitu. Tapi eksekusinya, prakteknya dan segala macam tuh memang perlu niat dari dalam yang memang dia benar-benar suka dan benar-benar passion sih. Itu yang akan membantu untuk meyakinkan atau membuat kesabaran atau komitmen untuk terus jalanin. Sama satu lagi, cari co-founders yang cocok, saling melengkapi dan bisa juga untuk saling mengingatkan sih. Kalau lagi susah, saling membantu, saling support, itu juga sangat penting. Karena ya kalau namanya bikin startup ya seperti rumah kedua aja ya. Jadi kalau misalnya masuk ke kantor juga sama partner itu konflik atau nggak bisa buka-bukaan, nggak bisa jujur, benar-benar purely profesional gitu, itu akan juga sangat challenging sih. Itu ya, tadi motivasinya apa, cari co-founder yang sesuai, yang skills sama chemistry-nya cocok. Yang ketiga, yang ketiga kalau misalnya dari sisi startup gitu, harus tahu where the money goes sih. Jadi nggak bisa kira-kira ya, bisa tapi sangat jarang success story di mana dia mengidentify ada pain points atau ada problem di masyarakat, dia come up with a solution dan dia apply that solution, abis itu dia nggak ada duit, abis itu do fundraising. Tapi sebelumnya dia belum cek gitu ke mungkin visi community, angel investor community atau apa, bahwa sebenarnya bisnisnya ini viable nggak sih gitu. Jadi perlu do the homework early in terms of financing your startup sih, funding your startup gitu. Karena ujung-ujungnya war chest-nya kan kalau namanya tech startup dan mau scale kan dari VC atau dari angel investors. Nah kalau dari situnya dia nggak bisa dapat secure, banyak ide bagus yang justru mati just because dia nggak melakukan market checking, dia nggak melakukan feasibility study, especially from the funders. Ya udah, begitu dia udah jalan, udah setup sistemnya kayak gini, ternyata nggak ekonomik, terus harus pindah, terus nggak ada resources dan segala macam, jadi akhirnya tutup. Kayak gitu juga ada. Itu sih. Karena kebanyakan startup kayak katanya mati di tahun pertama gitu. Iya, banyak yang itu. Karena ya memang balik lagi ya, mungkin banyak yang bersemangat, kreatif dan mau solve a problem, tapi ternyata mungkin ya menurut visinya, let's say the problem is not big enough to be solved, atau misalkan nggak perlu amat deh di solve, atau sebenarnya udah di solve dengan cara lain oleh perusahaan ini, tapi dia nggak. Jadi market validation-nya itu sangat penting, dan gimana everybody is buying into this problem. Jadi problemnya memang ada, solusinya kira-kira cuma dia yang bisa gitu. Oke, terakhir mas, Ya. kalau suatu saat nggak bisa mimpin